Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabatku sekalian. Hari ini saya ingin memposting semacam informasi begitu yang nanti basisnya adalah berita, gitu ya. Jadi judul postingan hari ini adalah ketika tindakan pemerintah bertentangan dengan demokrasi atau bersifat anti-demokrasi. Saya ulangi judulnya, ketika tindakan pemerintah bertentangan dengan demokrasi atau bersifat anti-demokrasi. Contoh tindakan yang bersifat anti-demokrasi misalnya pembubaran parpol dan ormas tanpa proses pengadilan. Jadi meskipun sah secara hukum tetapi itu tidak demokratis. Kemudian kalau sudah begitu biasanya dilanjutkan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Jadi itu bahasan kita hari ini, dan kita gunakan kompas.com sebagai basis untuk menganalisisnya atau membahas judul tadi. Kompas.com menurunkan berita berjudul "Menilik Jejak Masyumi, Partai Politik Besar yang Bubar di Era Soekarno". Jadi kita ketahui ketika Masyumi bubar di era Soekarno itu menunjukkan bahwa pemerintahan saat itu adalah pemerintahan yang bertentangan dengan demokrasi atau bersifat anti-demokrasi. Berita ini atau artikel ini diturunkan oleh Kompas pada tanggal 9 bulan November 2020 jam 21.03 waktu Indonesia Barat. Di sini ada foto perundingan antara Presiden Soekarno dengan pimpinan Masyumi membicarakan tentang pembentukan kabinet 23 Maret 1951. Jadi ini ketika Soekarno dan Masyumi masih bersama-sama begitu ya, sebelum kemudian Masyumi dibubarkan oleh Soekarno. Mari kita lihat berikutnya. Penulis artikel ini adalah Gloria Settifani Putri dan editornya juga oleh Gloria Settifani Putri. Kompas.com. Beberapa hari terakhir kita kerap mendengar atau membaca tentang Masyumi Reborn. Jauh sebelum Masyumi Reborn, dulu Indonesia memiliki partai politik besar yang bernama Partai Majelis Syuro Muslimin atau Masyumi. Bagaimana perjalanan partai politik terbesar di Indonesia ini dari terbentuk hingga bubar. Sebelum Masyumi dibentuk oleh Jepang pada 1943, ada organisasi bernama Majelis Islam ala Indonesia (MIAI). Penyebutan sebelum Masyumi dibentuk oleh Jepang pada 1943 mungkin ini masih debatable ya. Menurut sejarawan Dr. Arif Ahyat MA, organisasi MIAI atau Majelis Islam ala Indonesia dibentuk saat masa pendudukan Jepang di tahun 1942. Namun karena MIAI dinilai kurang progresif, MIAI kemudian berubah menjadi Masyumi pada 24 Oktober 1943. Masyumi diberikan izin oleh Jepang. Jadi pengertian kalau sudah dikatakan diberikan izin oleh Jepang berarti tidak didirikan oleh Jepang ya, tapi didirikan oleh masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia. Masyumi diberikan izin oleh Jepang karena nama Masyumi seperti kata dalam bahasa Jepang. Saat masa pendudukan Jepang, kalau menyimpang dari politik Jepang akan ditolak, kata Arif kepada Kompas.com melalui telepon Senin 9 November 2020. Ini Dr. Arif Ahyat ya, seorang sejarawan. Tokoh-tokoh seperti Sukirman Wiryo Sanjoyo, Muhammad Nasir, dan Prawoto Mangkusasmito adalah pelopor Masyumi di tahun 1943. Tidak lama setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada November 1945, Masyumi kemudian berubah menjadi partai politik. Arif yang juga merupakan dosen Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya FIB Universitas Gadjah Mada UGM menyebutkan partai politik Masyumi hidup dan berkembang dengan 3 organisasi Islam, yakni Persatuan Islam Persis, Nahdlatul Ulama NU, dan Muhammadiyah. Yang mayoritas di dalam Masyumi itu dulu ada Persis, Muhammadiyah, dan NU. Persis dan Muhammadiyah yang organisasi modern, sementara tradisional diwakili oleh NU, papar Arif. Selama Masyumi terbentuk, partai politik ini banyak mengkritik Soekarno.
kebijakan-kebijakan politiknya Soekarno dianggap Masyumi tidak demokratis, lebih otoriter, dan suatu saat Soekarno condong ke partai politik tertentu juga dekat dengan Angkatan Darat, kata Arif. Jadi Masyumi itu gemar atau seringkali mengkritik kebijakan presiden saat itu, yaitu Soekarno. Kebijakan Soekarno itu yang dianggap kurang demokratis oleh Masyumi. Kritik-kritik oleh Masyumi untuk Soekarno terus bergulir. Menurut analisa Arif, hubungan antara Masyumi dan Soekarno yang tidak sejalan ini juga turut berpengaruh terhadap hubungan Soekarno dengan Muhammad Hatta, Dwi Tunggal pemimpin saat itu. Kayaknya ini hanya semacam prediksi politik saya dalam kajian sejarah. Mundurnya Muhammad Hatta dari Soekarno itu juga karena Soekarno tidak akomodatif terhadap gerakan-gerakan dan kritikan dari Masyumi, papar Arif. Karena Muhammad Hatta dianggap dari luar Jawa, dari daerah-daerah. Ini ada foto juga ketika Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta berjabat tangan di dalam salah satu acara. Kemudian selama pemerintahan Soekarno, Masyumi terus memberikan kritik tajam untuk sang proklamator. Proklamator itu artinya orang yang membacakan proklamasi. Terlebih saat Soekarno mengungkapkan ide-ide konsepsi tentang demokrasi terpimpin. Soekarno selalu mendapat kritikan dari orang-orang Masyumi, terutama Natsir, ujar Arif. Demokrasi terpimpin dipandang menyalahi demokrasi Indonesia yang pada awalnya menjadi kesepakatan Soekarno. Namun pada perkembangannya, kata Arif, Soekarno justru menyalahi konsepsinya sendiri. Salah satunya ketika Soekarno membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPRGR. Saat itu pembentukan anggota DPRGR didasarkan pada penunjukan, bukan pemilu. Ini adalah salah satu hal yang ditentang keras oleh Masyumi. Ketika langkah Soekarno semakin jauh dengan konsepsi demokrasi terpimpin, jarak politik antara Soekarno dengan orang-orang Masyumi semakin terpisah jauh. Jarak politik itu yang sangat dimungkinkan menjadi satu titik besar. Soekarno meminta Masyumi untuk membubarkan diri dan diberi batas waktu selama 30 hari di tahun 1960-an, kata Arif. Arif menyebut bahwa sebenarnya Soekarno tidak begitu saja membubarkan Masyumi, namun dia meminta Masyumi untuk membubarkan diri. Di saat yang sama, Masyumi sangat getol untuk memberikan kritik pada pemerintahan Soekarno. Selama waktu yang diberikan untuk membubarkan diri, Masyumi justru membentuk Liga Demokrasi bersama partai lain. Liga Demokrasi ini tidak hanya beranggotakan organisasi Islam, tetapi ada juga partai Kristen dan partai Katolik. Itulah yang membuat Masyumi semakin kuat karena melibatkan semua partai kecil-kecil, dan ini dianggap ancaman oleh Soekarno. Setelah 30 hari, Masyumi tetap tidak membubarkan diri. Akhirnya Mahkamah Agung, MA, yang memutuskan untuk membubarkan Masyumi. Setelah 30 hari tidak ada reaksi apa-apa, kemudian melalui pertimbangan Mahkamah Agung, Masyumi dibubarkan. Jadi bukan dibubarkan Soekarno, paparnya. Pertimbangan Mahkamah Agung membubarkan Masyumi merupakan tindak lanjut dari ketetapan atau TAP Presiden. TAP Presiden tahun 1959 menjadi dasar Mahkamah Agung untuk membubarkan Masyumi. Jadi ini tulisan dari Kompas. Di dalam tulisan ini dikatakan bahwa pembubaran Masyumi bukan oleh Soekarno tapi oleh Mahkamah Agung. Coba kita lihat tulisan yang lain yang boleh jadi berbeda dengan tulisan yang diungkap oleh Kompas. Ini ada tulisan dari Republika. Pembubaran Masyumi, PSI, dan HTI, kisah pilu di hari Rabu. Kita akan bahas tulisan ini. Ini diposting Jumat 21 Juli 2017 jam 9.24 waktu Indonesia Barat. Ini ada foto Soekarno ketika sedang jaya-jayanya di masa itu. Kemudian kita akan fokus mengenai Masyumi. Entah kebetulan atau tidak, pilihan dari pembubaran Ormas HTI itu sama dengan hari ketika Partai Masyumi dan
Partai Sosialis PSI dibubarkan oleh Presiden Soekarno pada awal tahun 1960-an. Jadi kalau menurut Republika, yang membubarkan Partai Masyumi bukan Mahkamah Agung, tetapi Presiden Soekarno. Kita coba langsung fokus ke masalah Masyumi. Saat itu pimpinan pusat Masyumi menerima surat dari Direktur Kabinet nomor 2730-TU-1960 yang berbunyi, Paduka Yang Mulia Presiden telah berkenan memerintahkan kepada kami untuk menyampaikan keputusan Presiden nomor 200-1960 bahwa Partai Masyumi harus dibubarkan. Dalam waktu 30 hari sesudah tanggal keputusan ini, yaitu 17 Agustus 1960, pimpinan Partai Masyumi harus menyatakan partainya bubar. Pembubaran ini harus diberitahukan kepada Presiden secepatnya. Kalau tidak, Partai Masyumi akan diumumkan sebagai partai terlarang. Jadi dari informasi ini maka informasi dari Kompas menjadi tersanggahkan, karena kemudian di dalam informasi ini terlihat bahwa Presidenlah yang berinisiatif membubarkan Partai Masyumi dengan keputusan Presiden nomor 200 tahun 1960. Bahkan untuk menguatkannya, Presiden mengeluarkan keputusan Presiden nomor 128 tahun 1960 yang menyatakan bahwa partai yang diakui pemerintah hanyalah PNI, NU, PKI, Partai Katolik, Partindo, PSII, Parkindo, IPKI, Perti, dan Murba. Sementara Masyumi dan PSI bernasib sama dengan puluhan partai lainnya, tidak diakui dan dibubarkan. Kita lihat berita selanjutnya. Tak beda dengan pembubaran HTI yang sudah tercium jauh-jauh hari sebelumnya, ini karena judulnya kan tentang, ini judul beritanya itu kan tentang HTI ya, judul beritanya kan pembubaran Masyumi, PSI, dan HTI, kisah pilu di hari Rabu. Jadi artikel ini kadang-kadang menyinggung sedikit tentang HTI, walaupun dalam pembahasan kali ini kita fokus pada pembubaran Masyumi. Tak beda dengan pembubaran HTI yang sudah tercium jauh-jauh hari sebelumnya, pembubaran Masyumi dan PSI juga sudah terendus cukup lama sebelumnya. Tak beda dengan situasi hari ini, saat itu kondisi politik juga panas. Masyumi misalnya sangat kritis kepada rezim Soekarno. Mereka mempersoalkan pembentukan APBN, pembubaran konstituante, hingga memprotes tindakan Presiden Soekarno yang dengan gagah berani membubarkan parlemen hasil pemilu 1955 dan mengangkat sendiri anggota parlemen penggantinya dengan memberikan nama DPR Gotong Royong atau DPR GR. Di tengah situasi itu, situasi politik juga memanas seiring makin agresifnya agitasi Partai Komunis Indonesia atau PKI. Saat itu partai berlambang Palu Arit yang diketuai DN Aidit ini juga mengklaim dan berpidato sebagai pengikut paling konsekuen Pancasila. Sementara Masyumi yang dikatakan Aidit sebagai syarikat hijau terlihat jelas terus disudutkan dengan mengaitkan pemimpinnya terlibat dalam pemberontakan PRRI Permesta hingga gerombolan serupa DITI pimpinan Kartosuwiryo. Tak cukup menyerang partai berideologi Islam Masyumi dan partai berideologi sosialis PSI, Ormas Pemuda yakni Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia HMI pada saat itu juga ikut sibuk dituntut agar dibubarkan oleh penguasa. Jadi yang ini agitasi Partai Komunis Indonesia ya. Kalau HMI kalian tak bisa bubarkan, maka lebih baik kalian pulang saja dan tukar pakaian dan kenakan sarung. Begitu kata Aidit dalam pidato di depan para anggota partainya ketika menyerukan pembubaran Ormas HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Saat itu muncul juga agitasi Islamophobia, waspadalah terhadap kaum sarungan. Jadi Islamophobia sudah digembar-gemborkan oleh PKI sejak tahun 1960-an. Namun segala agitasi dan persekongkolan politik itu disikapi dengan dingin oleh para pemimpin Masyumi. Meski begitu, bagi mereka tetap tak menyangka kalau Presiden Soekarno sampai hati membubarkan partai mereka yang menjadi pemenang kedua pemilu 1955. Apalagi para pemimpin Masyumi bersama dengan pemimpin PSI sempat diundang untuk makan malam bersama Presiden Soekarno di Istana Negara. Dalam pertemuan itu tak ada tanda-tanda bila partainya akan dibubarkan, karena ekspresi Soekarno saat itu biasa saja, bahkan sangat akrab menyambut kedatangan mereka. Namun, apa daya, beberapa bulan setelah pertemuan di istana itu,
ternyata Presiden Soekarno menyatakan Masyumi dan PSI dibubarkan. Lebih menyakitkan lagi, mereka dibubarkan tanpa sempat membela diri di depan pengadilan. Jadi ini adalah salah satu ciri tindakan anti demokrasi, yaitu ketika pembubaran parpol atau ormas tidak melalui proses pengadilan. Meskipun sah secara hukum, tetapi tidak sesuai dengan semangat demokrasi. Pada sisi lain, atas munculnya situasi paradoks inilah kemudian terbit tulisan Bung Hatta di majalah Panji Masyarakat pimpinan Buya Hamka dengan judul Demokrasi Kita. Hatta secara terbuka mengkritik tindakan Soekarno yang berperilaku otoriter dan melanggar prinsip demokrasi serta prinsip negara hukum. Jadi kalau menurut Hatta, tindakan pembubaran parpol maupun ormas tanpa melalui proses pengadilan adalah tindakan yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dan bertentangan dengan prinsip negara hukum. Mari kita lanjutkan. Kemudian apa yang ditempuh Masyumi melawan kesewenang-wenangan itu? Setelah keluarnya keputusan pembubaran tersebut, para tokohnya termasuk tokoh PSI, tokoh Masyumi dan tokoh PSI, banyak yang kemudian dijebloskan ke dalam penjara yang juga dilakukan tanpa pengadilan. Meski diberlakukan tak senonoh, mereka tak melakukan gerakan gegabah, misalnya mengangkat senjata. Mereka memilih jalur hukum, menggugat melalui pengadilan meski dengan risiko akan dikalahkan karena kasusnya terkait dengan soal politik. Ini mereka buktikan. Pada 9 September 1960, beberapa pekan setelah terbitnya keputusan pembubaran, PP Masyumi secara resmi mengajukan tuntutan ke Pengadilan Negeri Istimewa di Jakarta. Tujuannya untuk membatalkan Kepres nomor 200 tahun 1960 sebagai tindakan yang oleh Masyumi dianggap melawan hukum. Dan sebagai responnya, pada 11 Oktober 1960, keluarlah penetapan Pengadilan Negeri Istimewa di Jakarta yang dalam amar putusannya menyatakan Pengadilan Negeri Istimewa di Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini. Atas penetapan pengadilan itu, Masyumi melalui kuasa hukumnya, Mr. Muhammad Rum, menyatakan banding. Lucunya, sampai Soekarno jatuh, tidak ada putusan banding yang keluar. Uniknya lagi, dahulu ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Penpres atau penetapan Presiden pembubaran Masyumi dan PSI, dia sempat berkonsultasi kepada Ketua Mahkamah Agung yang saat itu diketuai oleh Wiryono Projodikoro. Nah, ini mungkin yang dimaksud oleh Kompas ketika di dalam berita tadi Kompas menyatakan bahwa yang membubarkan Masyumi bukan Presiden Soekarno tapi Mahkamah Agung. Tapi menurut Republika, ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Penpres pembubaran Masyumi dan PSI, dia sempat berkonsultasi kepada Ketua Mahkamah Agung yang saat itu diketuai Wiryono Projodikoro. Jadi hanya berkonsultasi kepada Ketua Mahkamah Agung. Saat itu dia mengatakan boleh dibubarkan. Jadi Ketua Mahkamah Agung saat itu mengatakan boleh dibubarkan. Maksudnya adalah Masyumi dan PSI. Tapi kemudian setelah Soekarno jatuh dari singgasana kepresidenannya, pada tahun 1966, ketika Wiryono menjabat sebagai Ketua Persatuan Sarjana Hukum Indonesia, Persahi, dia menandatangani resolusi Munas Persahi yang menyatakan pembubaran Masyumi dan PSI tidak sah. Jadi itulah kisah pilu penetapan Presiden pembubaran Masyumi yang terbit di hari Rabu. Jadi pembahasan tadi menunjukkan bahwa ada kalanya pemerintahan yang awalnya dianggap demokratis ternyata melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan demokrasi atau bersifat anti-demokrasi. Dan contoh yang paling mudah dilihat adalah ketika pemerintahan tersebut melakukan pembubaran parpol dan ormas tanpa proses pengadilan. Jadi meskipun sah secara hukum, karena tentu pernyataan atau teks yang mengatakan atau ketentuan yang mengatakan pembubaran parpol dan ormas bisa dilakukan tanpa proses pengadilan atau punya makna itu. Jadi kalau hukumnya mengatakan seperti itu memang sah secara hukum, tetapi tentu melanggar prinsip demokrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Hatta. Dan tentu kalau sudah melanggar prinsip demokrasi, Hatta menyebutkan melanggar prinsip negara hukum. Dan nanti akan lebih parah lagi ketika dilanjutkan dengan
pelanggaran hak asasi manusia. Demikianlah materi bahasan kita hari ini yang mencoba melihat demokrasi di era Orde Lama, di era pemerintahan Soekarno, dan kita berharap tentu di masa-masa yang akan datang demokrasi di Indonesia semakin baik, tidak ada lagi pembubaran parpol dan ormas yang tidak melalui proses pengadilan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.